itu tidak akan pindah kemana-mana. Cuma proses ini kita harus hormati, proses ini ada aturan, ada mekanisme. Nah itu. Saya tadi malam bicara dengan Hasari Sasa tadi malam saya Batu Dora itu bagaimana Perda kabupaten ada. Saya ada bicara dengan dia, nanti tanya dia. Dia lagi upayakan, coba dipercepat. Saya sempat berbicara dalam hal itu, walaupun saya tidak komunikasi dengan Bapak. Jadi saya berharap begini. Kita kemarin di Komisi 7 itu ada pertemuan berikut yang nanti masyarakat lagi hadir. Jadi saya bilang sabar, kamu hadir bukan bicara sendiri. Komisi 7 itu bukan sampai di situ. Kita hampir disentikan supaya nanti ada pertemuan berikut. Dia mau seluruh hadir, bupati hadir, gubernur hadir, kepala suku, kepala adat hadir semua, supaya langsung keputusan diambil oleh mereka, jangan kami, karena itu menyangkut nasional. Komisi 7 sudah sampai, makanya kita dihentikan, rapatnya selesai, makanya ikuti percakapan itu baik dalam itu dong, batasi terus sampai di mana, hasilnya apa, poinnya apa, pemerintah provinsi harus siapkan apa, Mainadi harus siapkan apa, Freeport harus siapkan apa, itu kan sudah ada poin-poin di dalamnya. Kita belum sampai saat ini belum bikin juga. Batas waktu tanggal 7 kemarin. Kan pertemuan itu, makanya ikuti pertemuan, buka seluruhnya untuk semua tahu betul tak tidak pertemuan itu. Jadi itu bukan main kritisi, tapi untuk lihat bagaimana tanggapannya, bagaimana, apa yang harus kita lakukan. Masyarakat ambil bagian, nanti dipanggil. Ya, pembicaraan dari awal sampai sekarang itu saya tapi pemilik wilayah Nanti akan hadir. Belum masuk di dalam agenda. Yang masuk adalah hanya karyawan. Ketua komisi nanti, iya karyawan juga, tapi ketua komisi akan yang karyawan mogok ini yang sudah masuk dalam agenda, tapi aku layak tidak masuk dalam agenda. Itu yang saya bilang, kenapa? Baru mau bikin akses notaris dalam waktu dekat dalam satu minggu ini. Tidak boleh, Pak. Itu yang saya tidak suka. Maka itu yang saya bilang itu, Pak, harus diundang tekanan sekarang ini, diundang dan penjelasan baik. Jangan sampai kita diam-diam buat akte notaris dia diam. Sekarang kemarin apa tujuannya, Pak? Bupati Elektronik datang ke sini, Bupati Mimika. Apa tujuannya? Lembaga-lembaga ada diundang oleh bupati dan mereka ada di sini dengan Freeport. Apa tujuannya? Apa tujuannya? Mereka ini apakah amung asli atau siapa mereka? Tetapi saya tidak bukti. Sedikit catatan sedikit saya belum lihat. Kalau catatan dari negara kami sudah punya, tapi dari provinsi belum, kami belum pegang. Akhirnya kita tidak puas. Harus ada catatan sedikit dari provinsi baru kami puas. Oke, sekarang kami sabar. Bapak buat satu catatan secara tertulis bahwa sekarang ini sebagai jaminan yang populer. Saya pegang jaminan ini, Pak. Jangan bicara lisan. Harus ada surat jaminan ini, hari juga buka, bikin tanda tangan dan Bapak berikan supaya kita pulang, kita tidak perlu ganggu pemerintah, kita tidak ganggu siapa. Jauh sekali. Provinsinya besar ini. Provinsi besar tidak mampu kan menjabarkan dari perjanjian induk ya. Jadi ditandatangani oleh Menteri Keuangan, Menteri Jonan, SDM, terus Menteri BUMN, dan juga dari Inalum, Gubernur Papua dan Pak Bupati sendiri. Itu tanda tangan mengatur tentang pasal 2.2 itu mengatur tentang provinsi dapat 33%, kabupaten dapat 7%, di dalamnya masyarakat adat, korban permanen, dan masyarakat pemilik hak wilayah. Hal itu saya lihat provinsi tidak kerja. Pusat dia tidak mungkin mendetailkan di sana. Tidak mungkin. Harus yang bertugas mendetailkan itu adalah provinsi yang tahu masyarakatnya. Yang tahu. Jadi tidak copy, langsung paste, langsung kasih masuk di perdasi. Itu harus dirincikan. 3% itu untuk siapa saja. 7% itu untuk bagaimana, siapa saja di situ. Pemda berapa, masyarakat adat berapa, harus dirincikan. Ini langsung copy paste saja. Sampai sekarang kayak provinsi tidak bisa buat apa-apa. Nah ini, ada apa di balik itu semua? Ada kong kali kong apa di balik itu semua? Sehingga dari 7% itu untuk pecah saja tidak bisa. Padahal pusat itu tidak tahu masyarakat adat itu siapa, jadi dia tidak mungkin menyebutkan langsung.
Nah sekarang provinsi tahu dia punya masyarakat adat Papua. Harus mendetailkan di situ. Kalau tidak, nanti di sana dorang terjemahannya lain. Bupati, akhirnya Bupati bilang, karena tidak ada dalam Perdasi 01/2020, maka saya bilang PHS kami tolak. Duduk semua. Sebelum ke DPRI. Belum ke DPRI, Pak. Jangan bawa digoreng di sana nanti, Pak. Abu-abu lagi. Nanti di sana kita baku Itu harga diri orang Papua, Pak. Harga diri. Provinsi besar Papua. Hanya detailkan itu saya tidak bisa. Bagaimana? Harga diri di mata Republik ini. Nanti orang bilang, wah ini orang Papua sama semua. Gak bisa, Pak. Marwahnya SDM itu harus ditunjukkan. Masalah kecil. Masalah keamanan. Tembak menembak. Kita orang tua mati di mana-mana. Bicara Pulau Kuabu tapi apa? Mati terus menerus. Sekarang di puncak. Apa? Rakyat yang korban karena segala kepentingan. Karena aparat jaga ketat, kita dibunuh. Ya, gara-gara failnya para pejabat provinsi. Barang gampang saya terlalu bikin repot sampai kita datang kayak orang gila. Ya, Pak minta maaf ini kita harus datang begini nih karena dan ini yang harus Pak mereka undang bicara satu kali selesai. Papua kalau mau aman. Minggu ini. Ya minggu ini sekarang. Sehingga Kapolda juga harus tahu, perjuangan kami juga harus beliau tahu. Jangan sampai kita turun macam buta-buta, anak-anak ditembak, siapa yang disalahkan? Karena apa? Hanya dari provinsi. Jadi sekarang itu saya kasih kesempatan, tidak perlu Bapak masukan-masukan dengan kita. Yang penting itu Pak koordinasi dengan pimpinan-pimpinan di atas supaya masalah ini diselesaikan dengan supaya kasih penjelasan. Kesepakatan kita benar. Supaya kita bikin kesepakatan. Jadi personal sudah dipisahkan. Usah penjelasan lagi kesepakatan. Buat kesepakatan. Sudah bosan dengan penjelasan. Aku mulai dari dia mau apa tentang masalah ini pasir mereka. Tapi jangan sampai aku ya Pak. Yang jelas, dia tadi kan kasih tahu tadi kan, Ya. yang penting ada masuk di dalam. Kenapa pun tidak apa-apa, Tidak apa-apa. yang penting itu saja, yang pegang itu saja yang saya pegang saja. Iya, terus di akta notaris juga jangan bikin sebelum kita komisaris atau kita punya perwakilan dari masyarakat adat masuk ya. Nah ini yang saya mau pergi sama tadi. Kita ada laporan ke sana ya. Baik. Gitu, bagaimana kita? Itu kita kerja apa aja. Ya, Besok kita datang nggak? Harus kerja saya. Iya kita percaya. Tiga suku pemilih tanah areal PT Freeport Indonesia mendatangi kantor Badan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral BPSDM Provinsi Papua dan meminta transparansi kepada pemerintah Provinsi Papua di kantor BPSDM Provinsi Papua Jalan Kota Raja, Jayapura. Kepala Badan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua, Fritz James Borai, menerima tim perwakilan dari tiga suku yakni Singa, Arowanok, dan Wabanti dengan langsung menyampaikan keberatan mereka yang belum direalisasikan oleh pemerintah Provinsi Papua. Terkait kesepakatan 10% ke pemerintah daerah Provinsi Papua oleh pemerintah pusat, di mana dari 10% tersebut, 3% diberikan kepada pemerintah Kabupaten Mimika, 3% kepada pemerintah Provinsi Papua, dan 4% kepada tiga suku pemilik tanah Hakulayat yang di mana sampai saat ini belum juga direalisasikan. Sebagai pemilik hak kesulungan atas tanah adat juga meminta kepada pemerintah Provinsi Papua untuk dilibatkan dalam akta notaris kepemilikan saham dari 4%, namun sampai saat ini belum diterbitkan aktanya. Sebagai ketua forum pemilik hak sulung Singawa dan Arowanok, jadi tingkatnya Tingwarok. Maka itu kami dari aspirasi yang kami datangi dari tiga kampung bahwa dulu ada perjanjian oleh Pak Borai bahwa kita dapat 4% dari yang langsung kena dampak langsung permanen dengan hak wilayah. Maka itu kami datang dengan orang tua yang pernah janji oleh beliau bahwa kami sudah serahkan 4%. Bahwa kalian bersorai-sorai dengan bikin adat. Kami sudah lakukan itu dengan sesuai dengan permintaan beliau. Maka itu
Janji itu belum ditepati sampai saat ini pun, juga belum ada keselatan. Maka anak-anak yang ditinggalkan itu, sekarang orang tua bilang kami tidak bisa berangkat, anak yang berangkat sekarang. Jadi anak-anak yang datang ini untuk tujuan bahwa mau tagih utang yang pernah janji oleh Pak Borai sebagai Kepala SDM Pertambangan yang 29 kabupaten. Maka itu kami datang tagih janji oleh beliau. Kami berikan kesempatan kepada beliau supaya sekarang koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait seperti Pak Gubernur, dengan Pak Asisten 1 Pak Doren, dengan Bupati Mimika, terus dengan Pak Sekda, dengan Pak Kapolda, karena ini demi keamanan juga. Maka itu diundang semua supaya kasih penjelasan menyangkut 4% yang diberikan oleh negara maupun provinsi. Yang kedua, kami tidak mau tambah libatkan pemilik akte layar untuk bikin masuk dalam akte notaris, buat akte notaris sesuai dengan pembicaraan mereka di Komisi 7 di DPR RI. Maka itu belum ada keselatan untuk masyarakat adat dengan pemilik akte layar yang kena dampak permanen. Maka kami akan satu-satunya kita akan bakar kantor ini, kita akan bakar. Karena kalau belum ada kejelasan, maka sekarang ini hanya masa yang datang ini hanya anak-anak sedikit. Sekarang akan kita 10 kali lipat yang kami akan duduk di sini untuk mencapai penjelasan. Ketua Forum Pemilik Hak Sulung Ching Warok bersama perwakilan masyarakat meminta pertanggungjawaban atas perjanjian mengenai 4% saham PT Freeport yang akan diberikan kepada 3 suku atas pembagian saham bersama orang tua dari ketiga suku di Jayapura juga belum direalisasikan Pemprov Papua. Kami itu tidak datang ke sini, itu bukan baru. Kami datang ke sini, ini kantor otonomi, kantornya Pak Borai, itu sudah sering datang berkoordinasi terus. Tapi hari ini kita datang di masa karena satu hal penjelasan provinsi dengan penjelasan kabupaten dia ambigu. Jadi mereka lempar persoalan ke kabupaten, mereka lempar persoalan kembali ke provinsi. Karena satu, kita baru-baru juga sudah datang minta untuk kita harus masuk dalam regulasi. Kita tidak mencari uang, kita mencari harga diri. Harga diri itu yang harus diukir dalam sebuah namanya SK atau perdasi. Itu masyarakat minta, karena dari tahun 1967 setelah kontrak karya Freeport masuk, itu masyarakat adat tidak pernah ada satu tulisan surat bahwa ini tanah milik kalian. Nah, itu yang kita cari. Kita bukan cari uang, kita bukan cari proyek. Kalau kita cari proyek, kita sudah ditawarin banyak. Nah, jadi kita datang itu mencari harga diri, bukan uang. Jangan salah berpikir. Provinsi dia harus akomodir dalam regulasi yang jelas sesuai perjanjian induk tanggal 12 Januari 2018. Itu mencantumkan dalam pasal 2.2 di situ porsi pembagian saham. Saham 10% untuk Provinsi Papua. Jadi dari Provinsi Papua itu dibagi lagi 30% Provinsi Papua, 70% Kabupaten Mimika. Di dalamnya plus masyarakat adat, pemilik hak ulayat, dan dampak permanen. Nah, ini sudah terukir di situ. Nah, perjanjian induk ini harus diterjemahkan dan dirincikan dalam perjanjian namanya perdasi. Harus dirincikan, tidak copy langsung paste ke bawah. Wah, ini berarti provinsi tidak kerja. Dia harus rincikan 3% itu untuk apa? Hati-hati loh. 3% itu untuk provinsi, untuk 29 kabupaten. Dia harus rincikan. Terus untuk Kabupaten Mimika, itu harus rincikan juga. Berapa untuk Kabupaten Mimika, berapa untuk masyarakat adat. Nah, secara verbal, Bupati dengan provinsi sudah setuju bahwa masyarakat adat itu dapat 4%. Yang harus dipegang oleh Bupati, jangan dia hanya janji-janji palsu. Ini kita bicara tentang transaksi bisnis yang ada masuk di daerah kita ini. Tanah kita, yang rampok dari Mahasiswa ini pun masih merampok tanah kita. Masih rampok, Freeport ini perampok besar. Yang masih merampok ini. Sudah dapat izin dari masyarakat? Belum. Dia bikin AMDAL, baru saja kemarin bikin AMDAL. Nah, ini satu hal yang kita perlu sampaikan kepada publik. Dan kita mau bahwa ada pertemuan yang difasilitasi oleh Kapolda. Ini masalah keamanan. Kapolda fasilitasi sehingga semua clear. Supaya tidak ada lagi buat
ruang-ruang ambigu, ruang-ruang yang tidak jelas, sehingga di situ ada potensi-potensi korupsi. Dapat catatan baru satu. Sementara itu, Fritz James Burai, Kepala Dinas BPSDM Provinsi Papua mengatakan, ini bukan hal baru dan masalahnya sudah lama ditangani. Hanya saja kewenangan ada pada Gubernur Papua. Maka dirinya berjanji akan bertemu Gubernur Papua untuk melaporkan aspirasi masyarakat adat dari 3 suku itu. Namanya aspirasi tuntutan itu dari masyarakat adat itu memang bukan hal baru. Ini sudah selama ini sudah berjalan, dan saya hari ini harus berkoordinasi karena keputusan bukan ada di saya, jelas keputusan ada di Gubernur. Cuman saya memegang dari kata-kata dari teman-teman tadi, bukan masalah 4, mau 1 ke berapa ke, yang penting mereka tuh ada. Nah, itu saja kata kunci yang saya tadi pegang dengan mereka. Oke, terima kasih, yang penting kalian sepakat seperti itu. Nanti saya laporkan dulu, karena keputusan bukan ada di saya, keputusan ada di Gubernur. Nanti kita lewat mekanisme. Sehingga perjuangan masyarakat adat dari 3 suku ini dapat membuahkan hasil dan kepada pemerintah Provinsi Papua agar dengan bijaksana mengambil keputusan untuk menjawab aspirasi masyarakat dari 3 suku tersebut dengan tujuan menciptakan kondisi masyarakat Papua yang aman dan damai. Dari Jayapura, Papua, Tim Liputan 69 News Papua melaporkan.